ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Rasi, ketemu lagi bareng Agus ya untuk kesempatan siang kali ini di acara Ngobrol Bareng Hari Batik Nasional sahabat Rasi tanggal 2 Oktober 2025. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni. Halo Mas Agus. Gimana kabarnya Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah bahagia. Alhamdulillah. Ini pakai batik apa ini Bu? Ya kebetulan hari ini saya pakai batik dan saya merasa bangga sekali memiliki batik menjadi bagian dari diri saya Mas Agus. Iya, alhamdulillah bertepatan di hari batik ya. Memang batik dari khasnya Kota Magetan juga banyak sekali. Dari Indonesia pun juga semakin banyak betul, Bu ya. Betul. Nah, untuk kesempatan pagi menjelang siang kita membicarakan soal Hari Batik Nasional ya. Nah, mungkin juga pendengar Radio Rasi FM juga belum tahu ya Bu ya sejarah diperingati Hari Batik Nasional. Ini sejarahnya seperti apa? Mungkin monggo dijelaskan untuk pendengar Radio Rasi FM Magetan. Terima kasih Mas Agus sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kami dalam acara ini. Sebelum kita bicara lebih banyak, mohon izin kami menyampaikan selamat Hari Batik kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita mencintai batik sebagai warisan leluhur bangsa yang layak kita banggakan di seluruh dunia. Itu Mas Agus. Betul. Senang sekali ya kita bicara batik ya. Karena apa? Batik itu identik dengan kita ya. Ya, ini sesuatu yang istimewa dari bangsa Indonesia adalah batik ya. Jadi salah satu ikonnya Indonesia itu adalah batik. Mas Agus, perlu kita ketahui mengapa sih hari ini tanggal 2 Oktober kok diperingati sebagai Hari Batik? Itu tentunya ada sejarah ya. Betul. Tidak kok serta-merta ini tanggal 2 muncullah kita peringati Hari Batik. Ini perlu kita ketahui semuanya. Mungkin sebagian kita belum pernah mendapatkan informasi atau belum paham mengapa tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ini ada sejarahnya Mas Agus ya. Kami melansir dari situs Kemdikti Saintek ya. Sejarah Hari Batik Nasional dimulai dari pengukuhan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009 Mas Agus. Jadi ini sudah diakui dunia loh. Betul, batik ini ya. UNESCO itu adalah organisasi dunia, dalam hal ini PBB, yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ya. Jadi UNESCO sendiri memilih batik dan layak dijadikan warisan budaya itu karena batik dilihat dari tekniknya, kemudian simbolnya dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam batik itu telah telah diwariskan turun-temurun. Jadi ini kenapa kok menjadi bagian budaya? Karena ini lebih ke warisan yang turun-temurun ya, yang diakui oleh bangsa Indonesia. Itu mencerminkan kekayaan tradisi serta identitas bangsa Indonesia yang beragam dan luhur. Jadi ini lebih kita menggarisbawahi bahwa batik itu sebagai warisan dari identitas sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi inilah yang menjadi sejarah mengapa Hari Batik diperingati sebagai hari tanggal 2 diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009 itu bangsa Indonesia selalu memperingati tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional sebagai wujud rasa bangga ya bahwa batik sudah diakui dunia ya. Kita berpikir ya, dunia saja sudah mengakui, apalagi kita yang benar-benar memiliki betul, sudah dipastikan ada kebanggaan di situ karena batik itu
sebuah warisan ya. Kalau warisan itu kan berjalan turun temurun ya, dari leluhur kita. Jadi kita yakinkan ini bentuk terima kasih generasi yang sekarang dari generasi pendahulu yang mungkin pertama kali mencetak ya, membuat batik itu yang bisa jadi kebanggaan sampai generasi sekarang gitu. Betul, Mas Agus. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa tanggal 2 Oktober diperingati Hari Batik Nasional gitu, Mas Agus. Tapi kalau bicara soal memperingati Hari Batik Nasional ya, kenapa bangsa Indonesia harus memperingatinya begitu? Oh iya, kenapa? Seperti tadi ya saya sampaikan ya, ini batik itu sudah diakui dunia. Bagaimana dengan bangsa Indonesia yang sudah seharusnya lah kita bangga. Nah, salah satu bentuk ya kebanggaan kita dengan memperingatinya satu hari yang bersejarah itu kita peringati secara nasional. Jadi tujuan memperingati Hari Batik Nasional itu untuk merayakan itu dalam bentuk kebahagiaan, kebanggaan, kemudian untuk melestarikan dan menguatkan identitas bangsa, Mas Agus. Jadi lebih ke melestarikan ya dan untuk menguatkan identitas bangsa biar tidak hilang gitu ya. Jadi karena apa? Ini sifatnya turun temurun. Ada perpindahan generasi. Jadi ini salah satu tujuan sering diingatkan dalam bentuk peringatan Hari Batik Nasional. Jangan sampai kita putus informasi dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi ini secara berkelanjutan sebagai penyambung informasi bagaimana bangsa Indonesia dari generasi ke generasi mewarisi ya batik itu sendiri sebagai identitas bangsa yang merupakan warisan dari leluhur kita. Gitu Mas Agus. Tapi kan kalau bicara soal Hari Batik Nasional ya, Bu Yuni sendiri kan dari segi pekerjaannya pekerjaannya adalah seorang guru. Ini bagaimana mengenalkan batik kepada murid-muridnya? Apakah juga ada pelajaran khusus untuk murid-muridnya untuk mengenal namanya batik gitu, Bu? Sebenarnya ini kan kewajiban kita seluruh bangsa ya, betul. Dengan identitas yang melekat ya, sebagai identitas bangsa itu adalah batik. Marilah kita pahamkan, siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan mereka-mereka bangsa Indonesia yang terus melestarikan, membanggakan batik itu sebagai warisan leluhur kita. Jadi upaya untuk memahamkan semuanya harus selalu kita lakukan. Salah satunya mungkin di sekolah kami ya, kebetulan kami di sekolah dasar ya, kami juga mendukung sepenuhnya program dari pemerintah itu sudah memberikan kelonggaran kita untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang menggali potensi daerah untuk dikembangkan, diintegrasikan di dalam pembelajaran. Jadi Mas Agus, di tempat kami itu batik sudah kami kenalkan kepada anak-anak. Ini sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada mereka. Minimal anak-anak kita generasi sekarang itu kenal dulu lah apa sih batik itu. Baru setelah kenal mereka memahami. Secara otomatis nanti ada jiwa tertanam di jiwanya, ada kecintaan pada batik, kemudian ada kebanggaan. Insya Allah dengan jiwa-jiwa yang seperti itu sudah mewarisi apa yang diinginkan para pendahulu kita untuk selalu melestarikan batik itu di Indonesia. Jadi kalau di sekolah kami kita kenalkan dengan mengajak anak-anak itu ke tempat-tempat yang bisa memberikan pengalaman langsung bagaimana membatik. Jadi ini di sekolah kami lewat kegiatan outing class, ini sudah menjadi program sekolah. Kita ajak anak-anak ke tempat-tempat produksi batik. Di situ kan kita kenalkan, oh ini loh batik. Nah itu pada kegiatan itu banyak sekali ya yang kita tanamkan kepada anak-anak terkait apa sih batik. Kemudian apa filosofi apa yang perlu kita tanamkan.
nilai atau moral apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Ini sungguh baik ya kegiatan membatik itu, Mas Agus. Jadi sebagai upaya untuk menyambung informasi batik kepada generasi selanjutnya. Itu Mas Agus. Berarti tetap diberikan pelajaran khusus ya Oke, untuk mengenalkan ya. Sekalipun tidak ada pelajaran khusus membatik, tapi upaya dari sekolah itu ada ya. Itu sebagai langkah awal kita memperkenalkan batik kepada anak-anak kita, dan nanti endingnya harapan kita anak-anak generasi yang akan datanglah yang akan merawat dan melestarikan warisan leluhur kita yang berupa batik ini. Gitu. Oke, siap. Sekarang kan kalau bicara soal batik nasional, modelnya pun untuk desainnya itu sekarang lebih modern gitu ya, Ibu. Jadi anak-anak zaman sekarang bisa mengikuti dan juga bisa memakainya dengan nyaman begitu ya. Iya. Kalau saya melihat ya. Karena saya bukan pakar batik, kalau saya kan lebih ke pecinta batik ya. Penggiat seperti itu. Kalau penggiat belum ya, pencinta dulu ya. Ya, pecinta batik. Saya merasakan batik itu aku banget gitu loh. Indonesia banget ya. Kalau lebih ini bolehlah kita katakan Jawa banget ya. Iya, betul. Nah, jadi ini batik itu kalau saya melihat itu lebih ke corak atau pola untuk pakaian ya. Walaupun batik itu bisa dipakai untuk apa ya, selain untuk pakaian kan bisa ya. Yang saya lihat ya, ketika batik itu dipakai seseorang itu memiliki nilai lebih. Jadi saya melihatnya seperti itu, dan batik itu sangat fleksibel, dipakai siapa saja boleh ya, masuk cocok, ya, bisa dari segala usia, katakanlah dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai orang tua pun cocok saja, dan apa ya, bagus memakai batik, dan untuk segala acara pun juga masih masuk gitu loh. Acara formal juga bagus, acara santai juga oke, acara yang outdoor, indoor juga oke lah. Jadi kalau saya menilai batik itu lebih ke fleksibelnya dapat sekali. Jadi tidak perlulah kalau kita ingin memakai batik itu ada kekhawatiran atau kebingungan, tidak perlu. Jadi ketika orang melihat batik, melihat orang memakai batik itu sudah beda. Memiliki nilai lebih gitu loh. Gimana gitu loh Mas Agus. Oh gitu. Iya, jadi siap. Saya menilai batik itu memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita banggakan. Betul. Gitu. Jadi kita bangga ya. Kota Magetanmu juga ada khas batiknya juga ya. Yang harus patut kita bersyukur begitu dan kita lestarikan. Nah, tentunya Sobat Terasi jangan kemana-mana dulu ya Bu Yuni ya. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Jadi tetap merapat di acara ngobrol di Hari Batik Nasional. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya, Sahabat Terasi, kembali lagi bareng Bu Yuni, Sahabat Terasi, yaitu pencinta batik Indonesia ya. Ini di Hari Batik Nasional, Sahabat Terasi. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan beberapa. Ini Bu Yuni, ada satu pertanyaan dari pendengar Radio Rasi FM dari Mas Abib ya. Ini pengen tahu berapa macam batik di Indonesia begitu ya, jenisnya atau apapun itu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau batik itu memang saat ini banyak sekali ya, tidak hanya Jawa saja ya. Sekarang sudah bermunculan ya di daerah-daerah lain seperti di Papua ya. Papua itu sudah mulai juga ada batik Papua. Kemudian mungkin di daerah-daerah lain juga bermunculan. Jadi yang kemarin kita baca di UNESCO itu sudah mencatat lebih dari 2.000. Iya, lebih dari 2.000 jenis batik di Indonesia. Ini sebuah kebanggaan ya. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia benar-benar ya melestarikan apa yang sudah menjadi warisan leluhur yang sudah diakui dunia. Ini menjadi kebanggaan kita semuanya ya. Jadi ini perlu apresiasi yang luar biasa. Dan saya yakin batik
yang sudah tercatat hampir atau lebih dari 2000 itu sesuatu yang layak untuk kita banggakan bangsa Indonesia. Iya, betul, Itu. luar biasa ya. Ya. Nah, Ibu, kalau bicara soal batik ya, ini apakah masuk dalam karya seni atau budaya sebenarnya sih? Ya, batik sendiri lebih ke tekniknya ya. Jadi kalau dibilang batik itu termasuk seni atau budaya, itu termasuk kedua-duanya ya, tidak bisa dipisahkan ya. Dilihat dari seninya ya, batik dilihat dari seni, itu dari teknik bagaimana melukis ya. Itu kan termasuk melukis di atas kain ya. Itu seninya dapat di situ. Kemudian budayanya ya, ini adalah budaya Indonesia yang penuh dengan filosofi ya, pesan-pesan leluhur yang diwariskan itu sebagai identitas yang turun-temurun. Jadi bisa dikatakan batik itu sebagai warisan seni dan budaya yang tidak bisa terpisahkan gitu. Oh gitu. Berarti tetap dilestarikan. Tetap dilestarikan seni dan budaya. Ya. Oh gitu. Tapi keunikan dari batik ini apa saja nih, Bu? Iya, iya. Kenapa batik itu beda ya? Ya, dalam artian banyak sih ya. Banyak sekali jenisnya, dari pakaian saja, jenis pakaian, jenis kain itu macam-macam. Kenapa batik itu memiliki sesuatu yang istimewa? Karena memiliki keunikan ya. Keunikannya dari tekniknya saja sudah beda. Dari proses pembuatannya pun juga beda. Jadi perlakuan dari batik sendiri itulah yang membuat batik memiliki keunikan dibanding yang lain. Jadi mungkin kalau saya boleh katakan keunikan yang ada di dalam batik itu adalah keragaman motif. Selain yang teknis ya, yang teknik pembuatannya sudah pasti unik ya, beda dengan yang lain itu. Kemudian keragaman motif ya, dari batik itu mungkin dengan kreativitas itu beragam sekali, dan ini menunjukkan bahwa batik itu mengalami dinamika ya, mengalami perkembangan. Jadi sehingga memiliki keragaman motif. Kemudian ada filosofi yang mendalam di setiap coraknya. Yang ini mungkin beda ya, itu ya. Ada filosofi di dalam setiap coraknya, dalam artian ya. Kebetulan saya beberapa kali berkunjung di museum batik ya, utamanya di daerah Jawa ya. Itu saya melihat kental sekali ya, filosofi setiap batik itu ada makna tersendiri, ada pesan tersendiri yang tersampaikan di dalam lukisan di setiap helai batik. Boleh saya cerita ya? Boleh. Ini di salah satu museum kebanggaan bangsa Indonesia ya, itu ada museum batik. Di situ ada sejarah perjalanan batik mulai yang pertama kali sampai sekarang, sampai yang generasi yang sekarang. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita lihat ya, batik itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Bangsa Indonesia belum merdeka itu kita sudah ada batik. Mungkin masih dipakai di dalam kerajaan ya, di dalam keraton ya, itu memakai batik. Apa filosofi yang ada di dalam batik itu bisa dilihat. Dan kebetulan saya merasakan sendiri ketika menyaksikan pembatik membuat kain batik. Ya, mulai dari proses pola. Sebelum membuat pola itu, pembatik itu sudah memahami ini nanti pesannya apa yang akan saya tuangkan pada selembar kain batik itu. Ini bicara lebih ke sejarah membatik itu seperti itu. Jadi zaman dulu kalau mau membuat selembar batik itu saja, itu pertama mau dibuat untuk pesan moral apa. Kemudian setiap goresannya ini, Mas Agus, itu benar-benar dengan hati. Disitulah tercermin ya bagaimana para membatik itu dengan ketelatenannya, dengan kesungguhannya, dengan jiwanya ya. Kalau saya melihat pembatik itu bicara dengan jiwa ketika melukis di atas kain yang akan dibatik itu. Beda. Jadi kalau saya boleh bilang,
batik itu memiliki nilai seni tinggi. Di setiap goresannya itu penuh makna. Betul. Dan kebetulan kalau di Jawa itu batik itu kan ada apa ya? Bukan ada ini ya. Ada pilah-pilahannya. Oh, kalau zaman dulu ya di keraton itu ada batik yang dipakai untuk di acara-acara yang mungkin acara-acara peresmian apa, kemudian pagelaran apa, kemudian acara manten, itu beda dengan yang dipakai ketika dalam kondisi bersedih atau berduka. Ini filosofi Jawa juga. Jadi kalau orang dulu ketika memakai batik itu nggak bisa main-main, Mas. Ya, bisa salah kostum karena mungkin zaman dulu filosofinya masih kental. Oh, katakanlah kalau kita bisa melihat seperti yang saya pakai ini, ada parang ya. Itu ada parang kusumo, ada parang rusak, ada parang barong, itu ada sendiri. Ini contoh batik Jawa loh ya. Itu ada maknanya, ada makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada apa ya, syarat-syarat memakainya pun ada gitu loh. Jadi saya bilang ini salah satu keunikan kenapa batik itu beda. Uniknya di situ. Setiap coraknya memiliki filosofi yang tinggi. Kemudian di batik itu memiliki nilai budaya dan sejarah yang luar biasa. Ya, saya yakin di daerah di luar Jawa pun, di Papua pun juga batik pun juga ada maknanya, tidak hanya sekedar gores ya. Ya, itu saya yakin ya, pasti memiliki sejarah. Kemudian keistimewaan lain ya, tadi memiliki kualitas seni yang tinggi. Betul. Ya, ini kualitas seni yang tinggi ya, tidak hanya visual ya dilihat mata, tapi dengan jiwa ketika membuat batiknya itu loh. Betul. Dan pesan apa yang terkandung di dalam batik itu sudah dipastikan ya, para leluhur itu pasti pesan kebaikan di sana. Itu terasa sekali ketika kita memakai ya. Kita sendiri ya, mungkin juga Mas Agus ya, ketika memakai batik dengan pakaian yang lain itu rasanya beda loh. Apalagi yang melihat ya. Wibawanya itu ada. Nah itu kan. Jadi yang mungkin warisan leluhur itu yang melekat pada batik itu nilai ya, menilai ketika dipakai. Mohon maaf kita bicaranya konteks pakaian ya, pakaian batik ya. Kami sendiri ketika memakai batik itu ada rasa nyaman, adem, kemudian kelembutan. Jadi ada semacam norma-norma yang kita bawalah ketika memakai batik, itu terasa sekali. Dan itu sesuatu yang baik. Jadi katakanlah bisa juga bisa dipakai untuk apa ya, rambu lah ketika kita pakai batik gitu kan. Misalnya ya, kita mau melakukan segala sesuatu yang agak keras gitu ya. Dengan sendirinya memakai batik itu berpengaruh. Nggak pantas lah orang batik seperti itu kan gitu ya. Contoh kecil ya. Jadi di situ letak apa ya, nilai seninya tinggi, kemudian nilai filosofinya tinggi ya. Kita pemakai batik sudah dipastikan merasa nyaman, merasa bangga, memiliki identitas batik itu sebagai identitas bangsa. Dan ini kalau saya boleh bilang Mas Agus, saya merasa bangga sekali loh. Akhir-akhir ini batik mulai diangkat ya. Kita lihat dari petinggi-petinggi kita, para pejabat pemerintahan, itu di beberapa kesempatan acara sudah mengenakan batik ya. Ini salah satu bentuk upaya ya yang dilakukan pemerintah bagaimana ikut melestarikan ya budaya-budaya atau warisan leluhur itu. Dan yang lebih keren lagi Mas, saya lihat mungkin karena sudah berkembangnya waktu ya, yang saya katakan dinamis tadi, sudah dipadukan dengan tokoh-tokoh gitu ya. Betul. Batik yang dipakai itu memadukan ya, tidak hanya sekedar corak batik, sudah dipadukan dengan tokoh-tokoh wayang katakanlah. Itu sudah menambah nilai lebih lagi. Ya, betul. Nilai dari batiknya sendiri, nilai dari tokoh dan yang diambil itu sudah dipastikan tokoh-tokoh figur yang patut untuk kita teladani. Jadi ini yang dikatakan uniknya
batik dibanding yang lain itu seperti itu. Oh gitu. Nggih. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Yuni ya sudah menjelaskan. Wah, banyak ilmu yang kita dapatkan ya Sobat Iya. Terasi. Nggih, ya Allah. Oke, Sahabat Terasi jangan kemana-mana dulu ya, kita jeda iklan lagi. Jadi untuk Sahabat Terasi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di acara ngobrol bareng di Hari Batik Nasional bersama Ibu Yuni Sahabat Terasi dari pecinta batik di Kota Magetan Sahabat Terasi. Jadi jangan kemana-mana dulu. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya Sahabat Rasi, kebersamaan kita ternyata tinggal 12 menit aja. Wish, sebenarnya masih banyak loh. Ya. Nah, tapi sebelum kita berakhir ya Ibu ya, Ya. ini bagaimana kalau soal batik di Kota Magetan, kota kita tercinta ini? Ya, Magetan adalah kota kita yang tercinta ya. Iya, betul. Ini batik sudah dipastikan ada ya, karena batik itu sudah menyeluruh ya. Nah, di Magetan sendiri kalau kami melihat ya, itu batik sudah ada ya sejak munculnya batik dengan motif Pring Sedapur Pring ya. Sedapur, Dan ya. ini menjadi ikonnya Magetan ya. Iya, Pring betul. Sedapur itu kan ibarat kalau bahasa Indonesianya segerombolan bambu ya. Bambu, iya. Ini mengartikan melambangkan sebuah kekuatan dan kebersamaan. Jadi kembali lagi kan batik itu lekat dengan filosofi ya. Iya, Tidak betul. terkecuali batik Magetan. Batik Magetan pun juga punya filosofi ya, punya makna, dan kami yakin di dalam batik Pring Sedapur itu syarat dengan pesan ya di dalamnya. Salah satunya mungkin dengan lambang kekuatan dan kebersamaan. Setelah itu kan banyak lagi kalau kita gali ya. Jadi kalau bicara batik di Magetan, mungkin Magetan ini juga termasuk kota kecil ya. Iya, Jadi untuk batik sendiri sudah ada dan sudah semakin kelihatan ya bagaimana itu keberadaannya. Dibuktikan ya, banyak sekali bermunculan batik-batik di desa-desa ya. Betul. Walaupun mungkin ya yang dikatakan batik jumlah berapa lah katakanlah, itu kan harus memenuhi syarat. Oke lah membuat batik, tapi kalau belum didaftarkan itu kan belum diakui sebagai batik daerah atau Betul. sebagai batik sebagai batiknya Indonesia kan. Harus melewati beberapa prosedur ya. Jadi kalau saya boleh menilai, sebenarnya batik di Magetan itu sudah mulai bermunculan di mana-mana. Iya. Di desa-desa itu sudah memiliki batik ya. Betul. Tapi secara mungkin untuk hak ciptanya atau terdaftarnya kita belum bisa memastikan. Jadi kalau akhirnya kita belum bisa mengatakan batik di Magetan itu Jumlahnya berapa? banyak atau bagaimana. Yang jelas Iya. di Magetan sudah mulai ya bermunculan batik-batik dari desa-desa, dan ini yang penting kita mengapresiasi. Itu sudah karya seni, bagaimana ikut melestarikan budaya atau melestarikan batik sendiri untuk bangsa Indonesia. Bangsa Jadi Indonesia, lebih marilah kita apresiasi, dan itu penting sekali. Karena apa? Karena untuk memotivasi yang lainnya. Ya. Oh, gitu. Sebuah karya itu harus kita apresiasi. Jadi untuk batik Magetan kami memberikan apresiasi yang luar biasa, dan ini kebanggaan warga Magetan juga. iya. Mari kita support bersama-sama gitu. Nah, tapi kalau dari segi pemerintahan kan pemerintah sudah menginstruksikan untuk pegawai pemerintahan itu menggunakan batik ya Bu ya. Iya. Nah, ini bagaimana nih dengan generasi muda ya kan? Oh, iya. Untuk mengenal batik generasi muda di Magetan ini Bu. Iya, kalau yang batik itu, mari kita hilangkan batik itu image-nya kuno itu ya. Iya, Itu sekarang kita tepis ya, karena batik itu bukan sekedar pakaian ya, bukan sekedar sesuatu yang kita pakai, melainkan bentuk apresiasi seni ya, karya seni leluhur yang kaya akan filosofi. Jadi kita tanamkan kepada generasi muda
ini loh pentingnya batik itu di situ. Jadi mulai harus kita lakukan. Kalau memperkenalkan kan dengan action ya, dengan betul. action. Caranya bagaimana? Kalau tadi Mas Agus menyampaikan dari dukungan dari pemerintah Kabupaten Magetan dengan menganjurkan kita mengenakan pakaian batik, batik daerah Magetan, itu sudah sebuah upaya yang luar biasa. Ini dalam upaya merawat dan menjaga batik untuk Indonesia juga. Jadi untuk pemerintah daerah sangat mendukung, dan untuk action-action yang lain itu harus melibatkan semua sektor, semua orang harus ikut mendukung keberadaan batik di Magetan. Contohnya lewat pendidikan kita integrasikan ya pendidikan batik dalam pembelajaran sebagai upaya menyambung informasi keberadaan batik kepada anak-anak kita. Kemudian untuk ke generasi muda kita berikan ruang berekspresi tentang batik. Contohnya ya tidak terlepas dari dukungan semua ya. Contohnya dengan membuat event-event yang mengangkat batik Magetan. Ya. Itu sebagai minimal ya menggeliatkan minat generasi muda Magetan untuk tahu dan melestarikan ya. Harus tahu dulu. Harus tahu dulu dan paham, kemudian tumbuh rasa kecintaan, barulah nanti kita giring bagaimana melestarikan batik Magetan ya. Kemudian memberikan semacam pelatihan-pelatihan kepada generasi muda yang mengangkat batik juga. Dan yang tidak kalah penting, memberikan perlindungan hak cipta. Nah ini kan biar tidak diakui orang lain. Iya, itu penting sekali. Dan mungkin ini juga melibatkan pemerintah ya. Setiap karya itu harus dihargai, diapresiasi dalam bentuk perlindungan hak cipta. Jadi kalau sudah hak ciptanya jelas, itu memotivasi, karena hak cipta itu juga merupakan sebuah kebanggaan loh. Dan ini marilah kita semua elemen yang ada di Magetan, mari kita dukung bersama, kita buat ya komitmen bersama dengan generasi muda untuk menghidupkan kembali batik Magetan di kota di daerah Magetan yang kita cintai ini. Siap. Nah, Bu Yuni ya, masih ada 5 menit ya untuk pendengar Radio Rasi FM. Mungkin ada pesan untuk pendengar Radio Rasi FM untuk tetap berpakaian batik atau mungkin ada pesan lainnya, monggo. Ya, di akhir perjumpaan kita, saya berharap ya, khususnya generasi muda dan umumnya seluruh warga masyarakat Magetan, mari kita cintai batik sebagai upaya menunjukkan kebanggaan dan melestarikan apa yang sudah menjadi warisan leluhur kita. Karena dengan batik kita bisa belajar, dengan batik kita bisa percaya diri, dengan batik kita merasa bisa bersatu di dalam ikatan bangsa Indonesia, karena batik adalah identitas bangsa. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Yuni ya sudah memberikan wawasan dan juga motivasi untuk kita semuanya untuk melestarikan batik khususnya untuk khas Magetan begitu ya Ibu ya. Dan tentunya terima kasih ya, selamat Hari Batik Nasional Sahabat Terasi yang sudah ikutan merapat, dan yang belum ketinggalan dengan ngobrol kita nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rasi FM karena nanti kita akan upload ya. Jadi untuk Sahabat Terasi jangan kemana-mana, Agus akan segera kembali setelah jeda berikut ini, dan mohon pamit di acara Ngobrol Bareng Hari Batik Nasional, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.